Mana Pak, setelah mengalami transisi dari bekerja tidak bekerja, oh enak sekali. Saya bilang belum ada piring-piring terbang kan? Belum, masih rukun, baru 1 bulan soalnya. Kalau 1 tahun, 2 tahun tiap hari ketemu, saya juga kurang tahu deh mesti gimana. Ya. Tapi yang penting Pak satu, yang penting istri senang. Kalau istri senang pasti kita bahagia, ya kan? Kuncinya itu aja, ngalah aja Pak, ngalah. Memang suami tercipta untuk mengalah kepada istri. Oke, hari ini saya rasa semua juga sudah tahu ya, kita mau sedikit celebration ya. Terima kasih untuk dedikasi daripada Pak Basuki ya. Mungkin banyak yang kehilangan, terutama KRD ya, bapaknya pergi katanya gitu, tapi pergi akan kembali kok nanti, ya kan? Jadi hari ini kita bersama-sama ingin mengucap syukur ya, dan juga mengenang kembali perjalanan Pak Basuki dengan kita. Pak Basuki pada waktu lalu join dengan kita itu menggantikan Pak Leo ya. Saya rasa banyak yang sudah kenal Pak Leo juga, sepak terjangnya, dan itu adalah salah satu inspiratif buat kita anak muda ya, bahwa di usianya yang Pak Leo itu 67 ya waktu terakhir dengan kita ya, tapi dia masih sangat energik sekali ya. Jadi sangat malu deh kalau melihat bagaimana Pak Leo kalau malam-malam masih semangat, masih saya kerjakan. Jadi dia masih memang mempunyai spirit yang luar biasa ya, karena umur tidak menjamin daripada seseorang itu harus berkarya atau tidak berkarya. Malah kalau saya bilang semakin kita berkarya, semakin kita gerak, kita masih merasa dihargai dan dibutuhkan oleh banyak orang. Ya, itu yang paling terus ada untuk spirit kita ke depannya, baik yang muda maupun yang sudah menjelang masa senja. Jadi yang paling penting dalam hidup bukan measurement-nya by age, bukan menurut saya. Tapi bagaimana positif thinking kita bekerja, positif thinking kita untuk biarlah hidup ini bisa bermanfaat. Mungkin secara finansial kita pas-pasan, secara materi kita tidak berlebihan. Tapi dengan apapun juga kita harus berusaha bermanfaat buat orang banyak. Ya. Mungkin kita bisa mengikuti banyak hal yang dilakukan yang tanpa istilahnya mengeluarkan materi. Ya. Salah satu cara misalnya kita bisa membaktikan diri kita misalnya ke anak sosial, kemana membantu mereka ya. Dengan diam pun kalau misalnya terjadi suatu argumen juga dengan tidak membuat gosip pun sebenarnya udah menjadi manfaat juga untuk orang banyak ya, daripada nggak tahu ceritanya satu orang cerita ngepet aja ngomong aja jadinya rancu semuanya ya. Belajar dari setiap hari yang tidak bagus menjadi lebih bagus, yang sudah bagus dipertahankan. Belajar terus untuk menjadi garam dan terang buat sesama kita. Dimulai dari hal yang terkecil, dari keluarga inti, anak, suami, kalau yang udah ada cucu dengan cucunya, lalu juga melalui teman-teman bekerja, ya bagaimana kita terus bisa menjadi garam dan terang, di mana kita selalu orang lain yang melihat kita tidak melihat diri kita sendiri ya. Bagaimana orang lain kalau ada Pak Basuki rasanya happy karena orangnya juga selalu ngobrol, selamat pagi Mas, selamat pagi ya Pak. Jadi walaupun dia sebagai senior HRD manager, dia tidak menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mempunyai position yang tinggi ya. Dia harus berusaha untuk menyapa lebih dahulu. Itu yang sifat ramah itu yang berarti bahwa dia selalu berusaha ya untuk bisa menyenangkan orang lain dengan walaupun hanya panggilan selamat pagi, dengan senyumnya ya, itu yang mungkin nanti everybody will be missing ya, karena karakternya kan tidak sama satu dengan lainnya ya. Ya Pak Basuki juga bukan orang yang sempurna, banyak juga kekurangan-kekurangannya seperti kita semua ya, tapi dengan perjalanan waktu kita bisa saling memahami, there is kind of understanding, dimana kalau saya bicara sama Yohanes begini nih stylenya, bicara sama Pak Basuki begini nih, bicara sama Indra begini nih. Jadi kita berusaha untuk melihat ya bahwa tidak ada satu orang pun yang sama di dunia ini. Jadi bagaimana kita berusaha untuk masuk kepada karakternya dia ya, itu yang lebih penting, bukan istilahnya kita selalu minta orang yang mengertiin karakter kita. It's not like that ya. Bagaimana setelah perjalanan 10 tahun kita berusaha memahami one to each other gitu loh. Ada orang yang istilahnya belum ngomong udah ngegas dulu ya, saya bilang itu juga mesti di briefing ya, jangan
ngegas terus, karena bumbu pendek itu bahaya, meledak sana meledak sini, ya. Berusaha untuk istilahnya memahami lawan bicaranya siapa. Lawan bicara yang harus digas ya digas, lawan bicara yang nggak perlu digas karena dia cukup educated, saya rasa cukup dijelaskan dengan benar, cukup ditegur dengan secara baik, ya. Itu yang poin-poin penting yang terus akan dikembangkan oleh HRD kita. Kita bersyukur dengan adanya Pak Basuki, Pak Leo, legasinya bisa terus, karena pertama kali saya berbicara dengan Pak Basuki 10 tahun lalu, saya bilang, Pak, kita butuh orang yang mempunyai karisma, yang bisa membimbing anak-anak ini, karena semua rata-rata masih muda, ya. Jadi bagaimana mereka bisa berkolaborasi, mereka bisa punya spirit, mereka bisa istilahnya bisa happy lah bekerja dengan kita. Ya, kalau kita lihat, kenapa kita selalu memfasilitasi? Kalau dilihat, tidak ada satupun kantor kita yang jelek. Ya, karena saya ingin memfasilitasi semaksimal mungkin untuk karyawan mempunyai ruangan kerja yang bagus, yang istilahnya nggak sampai kayak bagaimana ya, semuanya adem, semuanya kerja dengan benar, bersih, ya, dalam lingkungan yang akrab. Itu sangat penting menurut saya, ya, daripada kamu kerja, sering kan kalau kamu orang ke JTE, meja aja tuh nggak ada tuh. Jadi sales kalau 7 orang buru-buruan masuk, yang baruan masuk bisa duduk, kalau nggak berdiri, ya, banyak sekali. Mereka semacam kayak apa ya, dia nggak punya fix deh untuk staff-staffnya itu siapa yang datang duduk, kalau nggak ya lu berdiri gitu loh, ya. Kita aja tamu kalau datang bingung gitu loh, mau duduk di mana, staffnya aja nggak punya bangku, ya kan? Nah itu yang menurut saya, bagaimana ya, you recruit the staff tapi kamu nggak bisa punya table buat dia. Menurut saya itu nggak bagus, gimana dia bisa maksimum bekerja, kerjanya harus berdiri kan, impossible ya, gitu ya. Dan itu terjadi untuk perusahaan-perusahaan besar lainnya juga, ya. Jadi menurut saya kerja harus di-build dengan support daripada environment di sini. Nah, environment yang harus bagus. Lalu bagaimana lagi? Orang-orangnya juga mesti positif tinggi. Ya, kalau ada satu orang yang selalu menjadi apa ya, manas-manasin begitu, itu udah tugas daripada manajernya. Dia nggak bisa begitu. Dia jangan di divisi saya aja, dia tidak aja. Karena saya nggak suka orang seperti begitu. Itu authority daripada manajer. Daripada dia menyebarkan hal-hal yang tidak bagus ya, untuk terkontaminasi lah gara-gara satu orang rusak susu sedangnya atau gila seperti itu, ya. Jadi saya ingin kemudian harinya juga para tim HRD bisa dekat dengan semua stafnya, yang bisa berbaur dengan baik, bisa saling mendengarkan, bisa saling membuat hidup ini menjadi lebih baik dari hari ke hari, ya, dengan training, ya, dengan cara-cara yang lebih produktif, bagaimana HRD bisa mendorong semua tim yang ada dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari yang sudah mengerti bisa menjadi lebih profesional kembali, ya. Saya rasa itu aja yang harus penting di tempat kita. Di samping juga harus terus terjadi pengembangan human resources, ya, dari asmen, dari manager level ke asmen itu masih sangat kurang, ya. Jam terbangnya, ilmunya juga masih belum sama one to each other, ya, sangat bahaya sekali kalau bawahnya itu nanti perbedaannya terlalu jauh, kita ngomongnya, kita bicara, ya. Yang paling penting dalam bekerja harus ada sukacita, jangan jadi stres. Dan satu lagi ya, saya bilang ya, ini kan banyak sekali nih grupnya, ada grup IDL, ada grup IPL, ada grup ISL. Ya, kita udah bekerja, saya anggap kalian semua udah dewasa. Jadi bagaimana bereaksi kalau orang dewasa? Jangan suka baperan, ya kan? Dikritik dikit baper, dikritik baper. Orang mengkritik, kamu mesti lihat sisi positif, bener kali ya yang dia ngomong, ya. Tapi kamu kalau selalu bilang bahwa saya adalah perfect, saya sudah ngerti, gak usah dijelasin, itu sangat bahaya, karena terjadi kesombongan pada karakter diri kita sendiri. Kalau teman masih bilang, kamu jangan begitu lah, ya kan? Nah, kita harus dengar gitu, ya. Karena tidak mungkin teman yang sudah bekerja sama dengan kita 10 tahun lebih ingin memberikan sesuatu yang jelek kepada saya, kepada kita, ya. Jadi customer pun kalau mengkritik jangan defense terus, dengarkan, benar nggak yang dia ngomong. Kalau nggak benar pun kita harus berusaha untuk oke. Karena customer itu adalah aja, yang jangan sampai gara-gara keangkuhan kita istilahnya selek dengan customer kita, ya. Tetap dia bagaimanapun di atas langit ada langit, ya, selalu bisa kita menjadi hari ini pun juga tetap harus humble kepada siapapun, ya. Itu yang sangat penting, harus selalu diberitahukan terus-menerus oleh para HRD kepada seluruh staf kita, baik yang baru maupun yang lama,
bahwa culture daripada UNIL, culture daripada company kita itu bukan kesombongan, ya, tapi hidup harus bisa bermanfaat buat orang lain. Saya rasa itu aja. Enjoy the dinner, mungkin kepada lapar, ya. Hari ini nggak boleh ada nangis-nangisan Pak Basuki, kita happy, ya, karena kami juga udah Pak Basuki happy juga dengan sebenarnya, bisa tiap kalinya sama itu, ya. Jadi ya proses kehidupan dan kita pun nanti akan mencapai satu persatu. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Basuki. Semoga apa yang sudah diajarkan kepada timnya bisa dilanjutkan, yang belum diajarkan bisa juga tim barunya menggali lagi untuk dapat diberikan kepada seluruh tim ini. Ya. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Have fun. God bless you always. Ya, terima kasih Ibu Lisa untuk sambutannya. Ya, ada pesan yang sangat